Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita sekalian dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun berada. Pada sesi yang ke-6 ini kami ingin menjelaskan tentang bagian-bagian. Adapun bagian-bagian itu ada dua. Yang pertama adalah bagian tertentu atau yang disebut zawil furud atau furudul muqaddarah. Zawil furud artinya ahli waris yang punya bagian-bagian tertentu, atau furudul muqaddarah artinya bagian-bagian yang sudah ditentukan dalam Al-Quran ataupun hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua adalah asobah. Artinya asobah itu pengertian mudahnya yaitu bagian tidak tertentu. Artinya manakala asobah itu sendirian tanpa ada ahli waris yang punya bagian tertentu, dia mengambil seluruhnya. Adapun kalau ada ahli waris yang punya bagian tertentu, maka dia mengambil sisanya. Itu pengertian asobah. Jadi kadang-kadang dia mendapat banyak, kadang-kadang sedikit, dan kadang-kadang tidak dapat sama sekali. Maka itulah yang disebutkan bahwa asobah itu adalah bagian tidak tertentu. Bagian tertentu yang pertama adalah ahli waris, yaitu anak perempuan. Anak perempuan dapat setengah bila seorang. Jadi kalau anak perempuannya almarhum ataupun almarhumah itu hanya satu-satunya atau tunggal, maka bagian ahli warisnya, maka bagian warisnya adalah setengah. Apabila dua orang atau lebih, maka bagiannya adalah 2/3. Tapi tidak ada anak laki-laki. Jadi kalau anak perempuan itu saja, yaitu seorang dapat setengah, kalau dua orang atau lebih dapat 2/3. Tetapi manakala ada anak laki-laki, maka anak perempuan itu mempunyai bagian asobah. Jadi sama-sama dia mengambil bagian asobah kalau ada anak laki-laki. Tapi kalau ada anak perempuan saja, kalau seorang setengah, 2/3 apabila dua orang atau lebih. Asobah apabila bersama dengan anak laki-laki. Dan anak perempuan ini tidak pernah terhalang oleh siapapun, atau dengan kata lain bahwa dia itu adalah pasti mendapat warisan. Kemudian yang kedua, ahli waris yang punya bagian tertentu adalah cucu perempuan. Cucu perempuan dapat setengah bila seorang, 2/3 bila dua orang atau lebih. Cucu perempuan dapat 1/6 apabila dengan seorang anak perempuan. Jadi kalau ada anak perempuan satu atau seorang, maka bagian cucu perempuan adalah 1/6. Baik cucu perempuan itu seorang ataupun lebih. Tetapi kalau ada seorang anak perempuan, maka cucu perempuan tadi hanya dapat 1/6 saja. Kemudian cucu perempuan dapat asobah apabila ada cucu laki-laki. Jadi kalau ada cucu laki-laki, maka cucu perempuan ini menjadi bagiannya menjadi asobah.
Dan asobah itu adalah bagian tidak tertentu tadi. Kemudian cucu perempuan dimahjub oleh. Jadi cucu perempuan itu terhalang oleh anak laki-laki atau terhalang oleh anak perempuan 2 orang atau lebih. Jadi kalau ada anak perempuan 2 orang atau lebih, maka cucu perempuan dari anak laki-laki tersebut adalah mahjub atau terhalang. Begitu juga apabila ada anak laki-laki. Kemudian ibu. Ini sangat penting untuk ibu ini karena ada ibu itu mempunyai bagian sepertiga mal dan ada sepertiga sisa. Sepertiga mal apabila tidak mempunyai anak atau tidak mempunyai cucu. Jadi yang meninggal punya ahli warisnya adalah ibu, maka ibu ini mendapat bagian sepertiga apabila almarhum ataupun almarhumah ini tidak mempunyai anak atau tidak mempunyai cucu. Tetapi kalau misalnya ibu itu di situ ada ahli warisnya adalah ada bapak, jadi kasus ini hanya khusus saja atau tertentu saja bahwa kalau kasus itu terdiri dari suami atau istri, kemudian ibu, kemudian bapak, maka ibu mendapat bagian sepertiga sisa. Artinya sepertiga sisa itu adalah sepertiga setelah diambil bagian suami atau istri. Kalau kasusnya di situ adalah ada istri, diambil dulu bagian istri. Kalau di situ kasusnya adalah suami yang ada ahli warisnya itu, maka diambil bagian suami. Sisanya adalah sepertiganya untuk ibu dan sisanya untuk bapak. Nah, di sini kita membuat suatu gambaran ya, barangkali ini untuk bisa mudah dibayangkan. Jadi kasusnya hanya tertentu saja, ahli waris meninggalkan si mati ataupun almarhum meninggalkan suami, ahli warisnya adalah suami, adalah ibu, adalah bapak. Jadi suami mendapat bagian setengah karena tidak ada di sini, tidak ada anak, tidak ada cucu, maka bagiannya adalah setengah. Kemudian ibu dapat sepertiga karena tidak ada anak, tidak ada cucu, maka bagiannya adalah sepertiga. Kemudian bapak mempunyai bagian asobah, artinya sisa setelah diambil bagian setengah sepertiga, sisanya adalah untuk bapak. Setelah kita ketahui bagian-bagian ini, kita harus membuat KPK atau kelipatan persekutuan terkecil atau bilangan yang bisa dibagi, penyebutnya adalah 2 dan 3. Yang bisa dibagi 2 dan 3 adalah angka 6. Ini KPK-nya adalah 6. Setengahnya 6 sama dengan 3, sepertiganya 6 sama dengan 2, sisanya adalah 1. Ini adalah hasil dari sepertiga mal. Jadi sepertiga mal hasilnya adalah 2 bagian. Tetapi kalau sepertiga sisa adalah sepertiga setelah diambil bagian suami. Bagian suami adalah 3, 6 diambil 3, masih ada sisa 3. Jadi sepertiganya 3 sama dengan 1. 3 diambil 1, masih ada sisa 2. Ini permasalahannya sebetulnya ibu ini mempunyai bagian 2 bagian. Ini kalau sepertiga mal, sedangkan sepertiga sisa ibu itu dapat satu bagian. Menurut Sayyidina Umar, karena ibu dapat 2 bagian, sedangkan bapak mendapat 1 bagian. Menurut Surat An-Nisa ayat yang ke-11, lidzakari mislu hadzil unsayani, bagi laki-laki bagiannya adalah 2 kali bagian perempuan. Kalau begitu, maka sepertiga ini adalah sepertiga sisa setelah diambil bagian suami. Sepertiganya 3 sama dengan 1, 3 diambil 1, masih ada sisa
2. Ini sebetulnya di zaman sahabat sudah seperti ini. Maka pilih salah satu di antara aturan ini. Jadi boleh memakai sepertiga mal, bisa juga sepertiga sisa. Inilah yang dimaksud dengan sepertiga sisa dan sepertiga mal. Semoga ini bisa mudah dipahami oleh kaum muslimin muslimat. Sekali lagi semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.